langsung KLB di dalam arena KLB itu, saya berarti boleh nindak. Itu yang saya lakukan dan itu yang koordinasikan dengan Asintel dengan segala macam. Oh ini main aja nang jero. Jadi ini main janjan, ini bahasa Jawa ya. Janjanin arep main kowe sadurunge. Jadi sebelum berangkat kamu main di daerah-daerah itu, sehingga yang jalan ke sini ini hanya yang pro sama pemerintah. Jadi bukan ngaduk-ngaduk di sini kalau menurut saya begitu. Boleh cerita terus? Ya silahkan. Ini makin menarik, Mas. Jadi kemudian ada dalam rapat koordinasi itu ada upaya-upaya misalnya. Ada yang usul dari ya biasa dari Intel. Nanti waktu Mega, maaf nyebut namanya Mbak Mega ya, Ibu Mega. Waktu itu belum dipanggil Ibu soalnya. Ya. Nanti waktu Megawati dari kota ke ini akan kita ganggu di jalan, itu tidak boleh. Saya akan amankan supaya sampai. Karena ada ketentuan tata tertib waktu itu. Apabila jam 18 tidak hadir, dia itu bisa ditolak. Karena mendaftar ya, Ya. itu deadline untuk pendaftaran. Saya bilang sama Eros, karena kan kita sudah join sama Eros. Ros sepaku saya mimpin pengamanan di depan pintu gerbang dengan satu kopi brimob. Jadi mobilnya dikedip-kedipin aja. Jam berapapun saya bukakan pintu, tetapi di dalam urusan kamu. Saya hanya buka. Jam 18 lewat memang masuk beliau. Kemudian saya juga coba berkomunikasi dengan Mas Tori Kamas. Karena rumah saya itu di dekat Wisma Haji. Kemudian satu jalan itu saya tahu di rumah di satu jalan. Sebelah rumah saya itu rumah yang disewa oleh Mas Tori Kamas. Jadi saya tiap hari ke situ ngobrol, kadang-kadang diajak makan supermi untuk menjalin komunikasi karena yang berada di luar ini sebagian besar mendukung Mbak Mega. Pasti sering ditraktir sama almarhum dan beliau kan sangat gitu. Cuma supermi aja. Oh cuma orangnya kan sombong banget. Pak Isarumas udah makan belum? Belum. Makan sini ya. Oke. Supermi lagi. Pakai telur tadi ya. Dan beliau gelar kasur ya. Kasur. Saya temani berapa orang. Maksud saya menjadi komunikasi sehingga saya bisa menguasai juga masa Promega yang ada di luar. Sehingga saya bisa mengendalikan melalui masa. Kemudian tiba-tiba saya lihat waktu saya melakukan pengamanan itu di pos saya. Seorang polisi, pangkatnya letkol. Adik kelas saya, adik pintu di satu. Tugasnya di Intel, namanya Laude Merah Azhar. Pakai seragam PDI. Saya panggil, Azhar di sini kok. Kenapa kok pakai PDI? Pakai PDI, Mas, saya bersama 30 orang di bawah kendali Bakin kalau nggak salah ya, memang ditugaskan untuk mengganggu supaya Megawati nggak terpilih. Supaya deadlock ya. Ya deadlock dan Megawati nggak bisa. Tapi kan pengamanan itu ada dua, yang di dalam arena itu oleh pengamanan internal seluruhnya saya. Jadi kalau terjadi kekacauan di dalam, baru saya boleh masuk. Ya. Oh jadi kerjamu apa? Itu Mas, ngambil mikrofon sekalian. Oh, itu pasti mikrofon. Iya Mas, kita 30 orang. Sebenarnya berapa? 30 orang. Kamu punya surat mandat nggak dari DPC? Nggak ada Mas. Nah itu intel kita. Ya. Itu mohon maaf kalau ada orang intel. Intel kita kurang teliti, jadi rupanya dikirim-kirim aja. Tidak ada surat mandat dari DPC. Itu saya laporkan, saya kasih tahu Ros, iki ono ini loh, 30 orang ini, tapi dia tidak punya surat mandat. Jadi kalau mau membuat suasana lebih baik,
itu pengamanan dalam itu semua yang masuk ke ruangan itu harus dimintai surat mandat karena dia nggak punya. Demikian juga tanda kontak nggak punya. Jadi hal-hal itu saya koordinasikan dengan Eros Jarot supaya dia lapor lah. Dan itu bolak-balik mogok. Jadi kalau ada deadlock ini kelompok pelatih Puja Sakti. Ya, lagi Puja Sakti. Itu lari ke pos Bake. Jadi di depan arena itu ada rumah besar. Itu dipakai pos Bake. Seberangnya itu posnya Pangraksusda Jatim. Ya demikianlah berlangsung sampai menjelang saat akhir. Menjelang saat akhir ini saya dipanggil Pangraksusda. Ini sudah mau berakhir, Bim. Siap. Apa yang kamu lakukan? Saya mau petunjuk. Kamu sudah saya tunjuk. Jadi apa? Kamu putuskan. Saya bubarkan. Karena ada saatnya sudah tidak ada izinnya saya. Terserah kamu. Oh siap. Nanti kami akan koordinasi. Jadi jam 12 malam ya, bubarin. Tapi sebelumnya saya kasih tahu Eros. Ros, jam 12 malam tak bukan. Apapun hasilnya. Nah kalau gitu Mbak Mega harus dideklar sudah terpilih, memang secara de facto kan sudah terpilih. Oh boleh mas, saya nanti bawa aja ada Jati Kusumo namanya dari Malang ya, satu lagi Noviantika ya. Nanti saya bawa ke Cik, saya keluar, saya tenangkan masa di luar, dia boleh deklar kalau Mbak Mega sudah terpilih menjadi ketua. Tapi kan de facto. Tapi kan nggak perlu dijelaskan pada masa ini. Supaya masa tanah. Habis itu baru saya bubarkan. Oh iya mas, kata Eros. Jadi saya bawa Noviantika dengan Jati Kusuma itu menemui masa Mbak Mega yang berada di luar. Bahwa yang saya suruh ngomong dia, kalau saya kan salah. Bahaya ya. Jadi sudah terpilih Ibu Mega sebagai ketua umum PDI. Hore, mana gitu. Pindah lagi sana. Baru setelah itu saya bilang sama mereka bahwa karena Mbak Mega sudah jadi ketua umum, nanti jam 12 akan saya tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang. Jangan sampai mengadakan perusahaan. Habis itu baru saya masuk lagi ke dalam. Pas jam 12 Mbak Mega kalau nggak salah sempat orasi Ya. di dalam sempat orasi. Pas dekat-dekat jam 12 ya orasinya. Saya masuk, saya berdiri di atas jeep itu dengan megafon. Saya umumkan bahwa